Aku ingetin sama kamu, hati-hati. Mau tahu, setiap 6 bulan sekali, pasti karyawan atau tukang parkir di tokonya Pak Hadid itu ada yang meninggal tiba-tiba. Padahal mereka sebelumnya gak sakit. Berarti benar yang orang-orang bilang kalau Pak Hadid dan Bu Riana punya pesugihan. Dia menatap tajam. Tapi kayaknya Pak Hadid gak tahu deh, ucapku. Gak mungkin, jawab dia. Kenapa? Mungkin aja kan? Karena kemarin dia bilang takut kalau akan kehilangan anak lagi, ucapku. Iya, gara-gara dia telat ngasih tumbal. Tumbalnya juga gak bisa sembarangan, Tan. Malah yang dekat sama mereka berdua yang jadikan tumbal. Ucap dia. Ah, kok gitu? Tanyaku. Iya, biar keluarganya gak curiga. Karena mereka baik, mana mungkin numbalin. Logika kebalik aja, ucap dia. Gila, pintar juga mereka, ucapku. Nah, makanya itu. Mungkin sekarang dia baik-baikin kamu, ya buat numbalin kamu, ucap dia. Terus aku harus gimana dia? Aku takut, tanyaku kepada dia. Dari awal kan aku udah bilang, kamu ngapain mau kerja di rumah mantan sendiri? Emang gak sakit hati? Malah bilang mau balas dendam sama Riana. Gak taunya dia lebih pintar kan? Ucap dia. Udah deh, bantuin. Bukan ngungkit masa lalu, ucapku. Jangan-jangan kamu masih suka ya sama Pak Hadid? Tanya dia. Dia malah terkekeh. Gak lucu ah. Serius aku beneran takut, ucapku. Caranya cuma dengan kita mendekatkan diri sama Allah, sholat sama ngaji. Kamu bisa ngaji kan? Tanya dia. Aku terdiam. Sholat, ngaji. Susuk ini bisa luntur dong. Tapi gak ada persyaratan itu kemarin sama Mbak Surip. Dia cuma bilang aku dilarang bersetubuh. Tapi apa sholatku diterima? Jawabku kepada dia. Kok diam? Kamu kan tahu, aku udah lama gak sholat sama ngaji. Percuma. Aku melepat kedua tanganku di dada. Jawabku. Loh, kenapa? Tanya dia. Dia, lihat orang tuaku. Mereka rajin sholat, puasa, ngaji. Mana? Miskin terus kan? Malah menderita. Katanya Allah Maha Baik, mendengar semua doa kita. Nyatanya apa? Ucapku. Astagfirullah Tanti, gak boleh ngomong begitu. Allah bisa murka. Kamu harusnya berdoa untuk orang tuamu, terutama bapak kamu yang di surga. Dia sedih lihat kamu sekarang kayak gini. Aku tanya, apa kamu bahagia? Tanya dia. Kebahagiaanku musnah. Kamu tahu sendiri kan? Balasku. Karena kamu gak pernah dengar ucapan orang tuamu, Tan. Jawab dia. Kenapa kamu jadi ceramahin aku? Kataku kesal. Bukan begitu, Tan. Ucap dia. Dia, aku sedih. Sampai detik ini, aku belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Semua gara-gara siapa? Mas Hadid. Apa aku salah kalau aku ingin menuntut balas agar orang tuaku bahagia di sana? Tangisku pecah. Dia memang sahabat terbaikku. Dari sejak di kampung sampai dia pergi ke kota ini untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Dia merangkulku. Aku hanya menunduk menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tanti, dari dulu aku tahu orang tuamu begitu menyayangimu. Mereka selalu melarangmu kan untuk tidak berhubungan dengan Pak Hadid. Seandainya kamu dengar ucapan mereka, kejadiannya gak akan seperti ini, ucap dia. Dia mengusap bahuku pelan. Aku mendongak, menatap ke langit, mengusap air mataku yang membasahi pipi. Benar memang apa kata dia. Aku dulu terlalu senang karena bisa dekat dengan pria idaman di kampung. Sampai-sampai ucapan orang tuaku tak pernah ku dengar. Benar kata orang,
cinta itu memang buta dan menyesatkan, dan aku terjebak di dalamnya. Lebih baik kamu taubat, mohon ampun sama Allah, biar Allah yang lindungi kamu, ucap dia. Lagi, dia mencoba menguatkanku. Aku akan taubat setelah Riana mendapat balasan, jawabku. Iya, kalau umur kamu panjang, kita nggak pernah tahu kan batas umur kita. Bisa aja habis ini kamu ketabrak mobil terus meninggal, atau kepleset di kamar mandi, ya kan? Ucap dia. Kamu doain aku meninggal? Bentakku. Enggak dong, cuma mau ngingetin. Saran aku cuma itu, jawab dia. Dia tersenyum kecil. Sedikit lega, aku bisa menceritakan ini semua pada sahabatku. Seandainya nanti memang nyawaku berada di tangan Riana, paling tidak dia tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Kami pun berpelukan, lalu kembali pulang. Sebelum pulang, aku mampir ke tempat kios buah, mencari pisang emas untuk Riana. Sebelum dia mengambil nyawaku, aku akan terlebih dahulu melukainya. Pukul 5 sore, aku membuat nugget pisang emas. Selesai digoreng, lalu kubungkus, layaknya beli di tukang jualan nugget pisang. Semoga saja dia tak menyadari kalau pisang ini adalah pisang emas yang menjadi pantangannya. Tiba-tiba, suara pintu depan dibuka, diiringi oleh suara langkah kaki. Aku tahu Riana sudah pulang. Dia akan mengajakku berbelanja. Tanti, Tanti, panggilnya. Iya nyonya, jawabku. Aku berlari mendekat. Kamu lagi apa sih? Tanyanya ramah. Oh, ini nyonya, lagi bersihin dapur, mau masak makan malam, jawabku. Oh, nggak usah masak, kita makan di luar saja ya. Lagi pula kan Mas Adit nggak ada. Oh ya, saya mau ganti baju dulu, kamu juga. Habis itu kita lanjut ke mall, oke? Ajak Riana. Aku hanya mengangguk. Benar kata dia. Dia memperlakukanku dengan baik. Aku semakin was-was. Terlebih Mas Adit sedang pergi. Begitu juga dengan Mas Tio yang sedang ada masalah di kantornya. Meski dengan perut yang besar, Riana masih terlihat lincah memegang kemudi. Sambil bersenandung ia menatap ke arah jalanan. Kamu pasti belum pernah kan pergi ke mall? Tanyanya. Iya nyonya, ini untuk yang pertama kalinya, jawabku. Wah, bisa buat cerita dong nanti sama keluarga kamu, ucap Riana. Iya nyonya, jawabku. Kamu udah punya anak? Tanya Riana. Sudah nyonya, 1 laki-laki, jawabku. Oh, sudah besar? Tanya Riana lagi. Baru 2 tahun nyonya, jawabku. Suami kamu di mana? Tanya Riana lagi. Kerja di kota nyonya, jawabku. Oh, wah, LDR dong, tanya Riana. Riana menatapku dengan senyuman. Ya Tuhan, aku benar-benar takut dengan sikapnya. Bisa sekali dia bersikap senyantai ini dengan calon tumbalnya. Oh iya nyonya, ini saya lupa, dikasih teman tadi nugget pisang crispy, enak banget kok. Ada coklatnya. Ini buat nyonya. Aku menyodorkan kotak berisi nugget pisang buatanku. Wah, wangi ya. Saya coba ya Tan. Riana mengambil sepotong dan menggigitnya. Jantungku berdegup kencang saat pisang itu mulai dikunyah dan ditelan. Lahap dia memakan, sampai lupa sudah 5 potong pisang masuk ke dalam kerongkongannya. Nah, itu di depan mallnya. Kita sudah sampai. Riana menunjuk sebuah gedung besar yang ramai. Mobil Riana memasuki area parkir. Sebelum turun, ia mengambil air mineral dari dalam tasnya dan minum perlahan. Enak? Beli di mana? Tanyanya. Aku hanya menggeleng. Saya juga nggak tahu nyonya. Aku meringis. Tinggal menunggu saja reaksinya nanti. Kami pun masuk ke dalam mall, berjalan di antara kios-kios yang memanjang barang dagangannya. Dari sepatu, pakaian anak, pakaian dewasa pria, dan wanita semua ada. Riana mengajakku naik tangga berjalan. Sedikit ngeri saat kaki kananku menapak di tangga yang bergerak sendiri ke atas itu.
Maklum, baru pertama kali memang. Aku agak gugup, grogi dan katrok. Riana tertawa kecil melihat tingkahku. Mungkin menurutnya malu-maluin, tapi dia tetap menganggapku. Ia membawaku ke sebuah kios perlengkapan bayi. Ia memilih sendiri semua perlengkapan yang dibutuhkan. Aku hanya membantu membawakannya saja. Setelah selesai, kami tak langsung pulang. Riana mengajakku masuk ke kios pakaian dewasa. Ia ingin membelikanku baju baru. Aku menolak, tapi wajahnya kecewa melihat penolakanku. Dengan terpaksa, aku menerimanya. Tan, gak terasa ya, sudah jam 7 malam. Kita makan di food court aja ya. Riana mengajakku naik ke lantai paling atas, khusus untuk makanan. Aku hanya mengikuti saja. Setelah mendapat duduk di kursi tengah, aku meletakkan semua barang belanjaan di bawah kaki, tepatnya di kolong meja. Tiba-tiba saja, aku merasa harus ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Aku meminta izin kepada Riana. Namun, Riana menyuruhku untuk memesan makanan terlebih dahulu. Setelah memesan makanan, aku langsung ngejir ke kamar mandi, masuk ke toilet yang WC-nya tidak sama dengan di rumah. Mau tidak mau, aku duduk. Di rumah Riana, WC duduk hanya ada di dalam kamarnya, yang aku sendiri gak tahu cara menggunakannya. Untungnya, di toilet ini ada gayung juga ember kecil. Kalau tidak, mungkin aku tidak bisa membersihkan diri dari air kencing. Setelah buang air kecil, aku kembali ke meja di mana Riana tampak asik dengan ponselnya. Makanan dan minuman yang tadi kupesan sudah tersaji. Cepat juga pelayanannya. Kamu lama banget sih, Tan? Tanyanya. Maaf Nyonya, tadi saya nyari showernya gak ada. Untung ada gayung sama ember. Jawabku. Kamu tuh lucu apa polos sih? Ya udah, dimakan dulu tuh, keburu dingin, suruh Riana. Iya Nyonya, jawabku. Aku melihat Riana memesan bakso Malang, dan aku memesan mie goreng gila yang pedasnya level 10. Penasaran dengan rasa pedasnya. Sedangkan minumnya, aku memesan es jeruk, sementara Riana hanya sebotol air mineral. Sesampainya di rumah, Riana langsung masuk ke kamarnya. Aku pun juga mencoba beberapa pakaian yang tadi dibelikan oleh Riana. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari kamar Riana. Aku berjalan menuju arah suara. Saat ku buka pintu kamarnya, Riana sedang mengerang kesakitan di depan meja rias, memandangi wajahnya. Nyaris tak percaya saat aku mendekat. Wajah Riana yang mulus dan cantiknya sudut langit itu tiba-tiba menghitam. Lalu tumbuh bisul kecil-kecil yang semakin lama semakin memenuhi wajah dan area lehernya. Ia menggaruk kepalanya. Rambut sudah tak berbentuk lagi, berantakan. Ia meronta-ronta sambil mengacak seluruh alat kosmetik di hadapannya itu. Senyumku mengembang, bau busuk menyeruak di ruangan. Aku menghampirinya dan berdiri di belakangnya. Panas, sakit, jerit Riana. Perutku. Kamu siapa? Tanyanya, melihatku dari pantulan cermin. Aku menggulung rambut dan mengikatnya. Kuhitamkan bibirku dengan lipstik hitam yang sengaja kubawa, memasang tompel di dagu, dan kupasang kembali kacamata bulat besar yang dulu menemaniku. Rah, Tanti, ucapnya terbata. Aku tersenyum sinis. Kenapa? Kamu pikir aku sudah melupakan semua kejahatanmu? Bentakku. Riana bangkit dari duduknya. Ia berjalan mundur ke arah pintu saat melihatku menodongkan pisau kecil yang selalu aku sembunyikan di balik bra. Kamu mau apa, Tan? Tanyanya. Sedikit bersenang-senang dengan darah di wajahmu untuk jin yang menguasaimu, bentakku. Aku terus mendekat. Riana sudah bersandar di dinding kamarnya. Ia tak dapat lagi berlari menyelamatkan diri karena pintu kamar sudah terkunci. Jangan Rah Tanti, maafkan aku, rintih Riana. Pisau sudah menempel di dagunya. Ku tekan perlahan ke lehernya yang jenjang itu.
Meski bau busuk menyengat, aku tak peduli. Wanita ini harus mati di tanganku. Tiba-tiba, tenggorokanku terasa sakit. Kepalaku pening. Aku memegang kepala masih dengan pisau menempel di lehernya. Kita akan mati bersama, Rahtanti. Karena di dalam minuman yang kamu minum tadi sudah kuberi racun, ucap Riana. Riana menatap tajam. Wajahnya kini hancur. Bisul-bisul itu mulai pecah. Wajah cantiknya hilang, tertutup oleh nanah dan darah. Aku benar-benar pusing. Kepalaku sakit. Gila, dia benar-benar sudah merencanakan semuanya. Tolong aku. Siapa yang bisa menolongku? Kulihat Riana masih sempat tertawa terbahak-bahak. Lalu ia melemah, duduk dan terpejam. Sementara aku masih terhuyung, mencoba tetap sadar berjalan ke arah pintu. Sial, kemana kuncinya? Belum sempat aku memutar kunci, tiba-tiba semuanya gelap. Suara dengkuran terdengar di telinga. Hidung seperti tertutup. Napas terasa sesak. Perlahan ku coba membuka mata. Ruangan serba putih terpampang. Tangan kiri terlihat selang infus menancap, sementara tangan kanan terasa hangat. Seseorang sedang memeluk erat tangan kananku. Dibawanya ke alam mimpi. Dari rambutnya, aku tahu siapa dia, Mas Hadid. Dengan selang oksigen yang menempel di hidung, membuatku sulit bergerak. Bahkan untuk menoleh pun susah. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku, memberi isyarat kalau aku sudah sadar. Mas Hadid terbangun. Ia menoleh ke arahku, mengusap wajah dan merapikan rambut, lalu mengusap kepalaku lembut. Tanti, akhirnya kamu siuman. Aku sempat bingung melihatmu tak sadarkan diri, ucapnya. Aku hanya terdiam, mencoba membaca kembali situasi yang terjadi. Mas, menolongku? Tanyaku lirih. Mas Hadid menggeleng. Pak Kasti menemukan kamu dan Riana di dalam kamar, dalam kondisi mengenaskan. Riana pingsan, dan sekarang kondisinya masih di ruangan ICU. Sedangkan kamu, mulut penuh busa, dan bibir sudah membiru. Sebenarnya, apa yang terjadi di antara kalian? Tanyanya menatap intens. Tanti, tolong bicara sejujurnya. Apa Riana ingin menyakitimu? Tanya Mas Hadid. Mas Hadid kembali menggenggam tanganku dan mengecupnya. Iya, jawabku apa adanya. Bisa kamu ceritakan? Tanya Mas Hadid. Ponselku mana, Mas? Tanyaku. Mas Hadid mengambil ponselku di dalam lemari samping tempat tidur dan menyerahkan kepadaku. Kubuka kembali foto-foto di kamar atas rumahnya, lalu kuperhatikan. Wajah Mas Hadid berubah seketika. Kedua netranya melotot tajam tak percaya. Maksud kamu apa? Tanyanya geram. Mas, apa kamu selama ini gak sadar kalau Riana punya pesugihan dan dia gunakan pelet untuk menjerat Mas Hadid? Tanyaku. Pria di hadapanku hanya menggeleng lemah. Itu jawaban atas hilangnya calon anak-anak kalian karena Riana yang menumbalkannya. Begitu juga dengan karyawan atau tukang parkir yang mendadak meninggal, ucapku lirih. Mas Hadid masih tak percaya. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan. Tapi gak mungkin, Riana orang baik, jawab Mas Hadid. Karena Mas sudah terkena tipu dayanya, dan kemarin aku yang hendak ditumbalkan agar anak kalian kembali lagi. Maka itu Riana mencoba meracuniku, jawabku. Apa? Kaget Mas Hadid. Sebuah suara tiba-tiba mengejutkanku. Mas Tio yang baru saja masuk ke dalam ruangan membuat kami tersentak. Iya, benar itu sayang. Kalau Riana mau menumbalkan kamu, jangan-jangan gudangku kebakaran juga karena ulah dia? Tanya Mas Tio. Mas Tio menatap tajam ke arah Mas Hadid. Sabar Tio, kita belum punya bukti. Aku harus cari tahu di rumah dan menginterogasi Riana. Dia gak boleh mati begitu saja karena telah berani mencelakai orang yang selama ini masih kusayangi dan kucintai. Mas Hadid bangkit dari duduknya. Kamu mau kemana, Dit? Tanya Mas Tio
Tangan Mas Tio mencegah bahu Mas Hadid agar tidak keluar ruangan dalam keadaan emosi. "Lepasin, aku akan beri perhitungan pada Riana," bentak Mas Hadid. "Dit, katanya mau cari bukti. Jangan pakai emosi. Ini masalah ilmu gaib. Kita jangan gegabah. Salah-salah kita yang jadi tumbal," ucap Mas Tio. Mas Hadid menghentikan langkahnya. Ia menunduk dengan wajah kesal. Aku bisa melihat tangannya mencengkram erat spray kasur. "Sayang, gimana badan kamu? Udah enakan?" tanya Mas Tio mengusap lembut kepalaku. "Iya Mas," jawabku. Tio, jangan-jangan selama ini kamu tahu kalau Tanti kerja di rumahku?" tanya Mas Hadid. Mas Hadid menatap Mas Tio tajam. "Iya, kenapa? Apa aku salah mengenali istriku sendiri?" bentak Mas Tio. Mas Hadid pun membuang muka. "Dia itu cintanya cuma sama aku, ya kan, Tanti?" Mas Hadid menatap tajam. Aku seperti maling yang tertangkap basah dan tak bisa mengelak. Semoga Mas Tio tak menyadari perubahan wajahku ini. "Jangan mimpi, Hadid. Selama ini aku diam karena menghargaimu sebagai saudara sepupu, menghargai keluargamu. Kemana kamu saat Tanti terpuruk? Saat Tanti diperkosa oleh preman? Saat Tanti sendiri harus melalui masa sulit? Kalau bukan karena aku, mungkin sekarang dia sudah bunuh diri beserta bayi yang dikandungnya." Mas Tio pun geram. "Cukup Mas, cukup. Aku tak kuat lagi jika Mas Tio menceritakan semuanya. Apalagi tentang preman itu yang kukarang sendiri. Padahal pelaku sebenarnya adalah Mas Hadid. Ceritaku." Kenapa sayang? Biar dia tahu kalau dia tak pantas lagi kamu cintai." Mas Tio mengecup keningku pelan. Ada semburat cemburu di wajah Mas Hadid. "Tanti, apa kamu hamil waktu itu?" tanya Mas Hadid. Aku terdiam, membuang muka ke arah jendela. Air mataku sudah tak tahan lagi keluar jika mengingat kembali kejadian waktu itu. "Jawab Tanti, jawab," tanya Mas Hadid. Kini suara itu melemah. "Tanti, jawab," tanya Mas Tio. Lagi Mas Hadid menunduk. Bahunya terguncang hebat. Dia pun menangis. "Iya Mas, iya," jawabku lirih di sela isak tangisku. Mas Hadid memukul kasur dengan geram, lalu mengacak rambutnya. Dia pasti begitu menyesal karena telah meninggalkanku begitu saja. "Kenapa kamu gak pernah cerita? Kenapa kamu gak pernah bilang sama aku? Kenapa?" tanyanya lagi. "Buat apa Mas? Bukankah Mas sudah bahagia dengan Riana? Aku tidak ingin merebut Mas lagi dari wanita itu," ucapku kepada Mas Hadid. "Lalu untuk apa kamu datang lagi di kehidupanku?" tanya Mas Hadid. "Aku hanya ingin Riana merasakan sakit yang pernah kurasakan," jawabku. "Tanti, maafkan aku," ucap Mas Hadid. Mas Hadid berjalan ke arahku, memeluk erat. Aku hanya memejam mata, menahan semua sesak di dada. Mas Tio hanya menatap kami dengan tatapan sendu. Ia begitu lapang dada melihatku dipeluk kembali oleh orang yang menyakitiku. Karena dia percaya kalau rasaku sudah tak ada lagi untuk Mas Hadid. "Sekarang jawab, di mana anak kita?" tanya Mas Hadid. "Dek, apa? Anak kita?" Mas Tio menarik nafas hebat. Mas Tio menarik Mas Hadid ke hadapannya. "Coba sekali lagi kamu bilang, Dit." Kini tangan Mas Tio sudah mencengkram erat kerah baju Mas Hadid. "Tio, maafkan aku," ujarnya lirih. Pek. Mas Tio melayangkan tinjunya ke wajah Mas Hadid. "Tanti, kamu jujur. Sebenarnya Gali anak siapa? Preman itu atau bajingan ini?" bentak Mas Tio. Mas Tio pun menatap tajam. "Maafkan aku Mas. Mas Hadid adalah ayah kandung Galih," ucapku lirih seraya menangis. Pek. Kini tinju itu mendarat di perut Mas Hadid. Aku tak kuat melihat mereka berkelahi di sini. "Cukup, cukup. Aku bilang cukup." Aku berusaha bangkit untuk duduk, untuk memisahkan mereka, tapi tetap tak bisa.
kemarahan Mas Tio dengan Mas Hadid tak bisa dikendalikan. Mas Hadid terlihat pasrah. Mungkin dia sadar dengan kesalahannya. Aku hanya bisa menatap wajahnya yang babak belur. Lalu Mas Tio keluar dengan kesal. Bahkan memandang kembali wajahku pun ia tak mau. Maafkan aku, Mas. 3 hari aku terbaring lemah. Dan kini semua selang di tubuhku sudah boleh dilepas. Sore nanti aku kembali pulang, gumamku. Selama 3 hari ini hanya Mas Hadid yang menemaniku, bahkan merawat dan menjagaku. Aku tidak tahu kemana Mas Tio pergi. Sejak perkelahiannya kemarin dengan Mas Hadid, ia tak lagi datang menjengukku. Mungkin ia benar-benar kecewa karena aku telah menyembunyikan masalah ini. Iya, masalah tentang ayah kandung Galih. Tanti, kamu pulang ke rumahku saja ya. Mas Hadid merapikan pakaianku, memasukkan kembali ke dalam tas hitam kepunyaanku. Aku bingung. Memang tak ada lagi tempat untukku kecuali rumahnya. Seandainya Mas Tio ada, aku pasti memilih tinggal bersamanya. Kamu masih memikirkan Tio? Tanya Mas Hadid. Mas Hadid menatapku yang tengah duduk memandang ke arah jendela. Bagaimana juga, dia suamiku, Mas. Jawabku. Apa kamu mencintainya? Tanya Mas Hadid. Iya, Mas. Aku menyayanginya. Jawabku lagi. Apa kamu mencintai Tio? Tanti, aku rela kalau kamu benar-benar mencintainya. Aku tahu selama ini aku telah salah menyakitimu, ucap Mas Hadid. Sudahlah, Mas. Jawabku. Tanti, aku boleh minta permohonan? Tanya Mas Hadid. Iya, Mas. Apa? Jawabku. Aku memandang wajahnya yang berubah serius. Aku ingin bertemu dengan anak kita, ucapnya lirih. Ia menatap erat. Aku hanya mengangguk. Tak mungkin juga aku melarangnya melihat darah dagingnya sendiri. Sedikit akan kulupakan masa lalu itu. Paling tidak Mas Hadid tahu kalau Galih adalah anaknya. Besok aku antar kamu pulang kampung. Aku gak sabar ingin menggendongnya. Apakah boleh? Tanya Mas Hadid lagi. Aku pun mengangguk. Betapa ia begitu menginginkan seorang anak, namun selalu saja digagalkan oleh rencana busuk Riana. Tenang saja, aku juga tidak akan memaksa dia untuk memanggilku ayah. Karena aku tahu hanya Tio yang pantas dipanggil ayah, bukan aku. Mas Hadid pun terisak. Ya Tuhan, seandainya semua ini tidak terjadi, mungkin kami sudah menjadi keluarga yang bahagia. Aku, Mas Hadid, dan juga Galih. Bagaimana keadaan Riana, Mas? Tanyaku penasaran. Mas Hadid mengembaskan tubuhnya di kursi samping tempat tidurku, menghela nafas pelan dan menggeleng. Dokter angkat tangan, ucapnya. Maksudnya? Tanya Mas Hadid. Aku juga nggak tahu. Dokter menyerah. Bisul yang tumbuh di wajah dan leher Riana sekarang menjalar ke seluruh tubuhnya, dan baunya sangat busuk. Suster nggak ada yang kuat menjaganya, ucap dokter. Mas Hadid menjelaskan dengan nada pasrah. Aku mengernyit, lalu menelan saliva. Benar apa yang dibilang dia. Mungkin aku harus cepat-cepat bertobat sebelum aku merasakan hal yang sama seperti Riana karena susuk yang kutanam di wajahku. Kenapa? Kok wajah kamu mendadak pucat? Tanyanya. Dek, aku hanya menggeleng. Lalu, apa Riana juga akan dibawa pulang? Tanyaku. Iya, mau gak mau, jawab Mas Hadid. Kamar atas bagaimana, Mas? Tanyaku. Kemarin sudah dibersihkan. Aku panggil Pak Ustadz untuk membantu membakar semua barang-barang pesugihan itu. Dan Pak Ustadz berhasil memanggil jin penunggu rumah yang menjadi sekutu Riana, lalu mengusirnya. Sekarang sudah aman. Tumbal-tumbal itu tidak akan ada lagi. Mungkin kembali ke Riana. Tubuh dia yang kena, jawab Mas Hadid. Aku menghela nafas panjang, lega. Akhirnya, aku terbebas dari tumbal itu. Tapi kasihan juga dengan Riana. Sorenya, aku dan juga Riana pulang ke rumah Mas Hadid. Riana
dibaringkan di jok belakang mobil. Sementara aku duduk di sebelah Mas Hadid yang memegang kemudi. Perjalanan kami begitu menegangkan. Bagaimana tidak? Sesekali bunyi erangan dan rintihan terdengar dari mulut Riana. Ia begitu terlihat kesakitan. Mungkin rasa sakit itu terasa saat bisul-bisul itu pecah. Nanah bercampur darah membasahi jok belakang. Baunya sungguh membuat kami menahan napas. Aku dan Mas Hadid sengaja tak menghidupkan AC mobil. Cukup membuka jendela mobil saja agar udara berputar keluar. Perjalanan dari rumah sakit menuju rumah Mas Hadid memakan waktu 45 menit. Lumayan bukan untuk menahan perut yang bergejolak ingin muntah dengan aroma busuk dari tubuh Riana. Mas Hadid meminta Pak Kasdi untuk membantunya membawa masuk Riana. Dia tak mau tangannya kotor karena darah dan nanah istrinya sendiri. Riana juga tidak tidur di kamarnya. Mas Hadid menyuruh Pak Kasdi membawa Riana ke kamar tamu. Ia juga tak mau tidur bersama istrinya lagi. Wanita yang dulu cantik itu kini bagai mayat hidup. Kulit dan wajahnya banyak yang mengelupas. Bahkan betisnya yang diperban juga terlihat darah yang merembes dan bau. Pupil matanya mengecil, tatapannya kosong dan menjerit-jerit ketika mendengar suara azan. Tangannya yang dulu mulus kini penuh koreng. Aku bergidik melihatnya. Sungguh sangat mengerikan. Dia bagai monster. Mas Hadid merangkulku dan mengajakku keluar dari kamar Riana. Ia membawaku ke ruang tamu. "Tanti, aku merindukanmu," ucapnya seraya meraih tanganku. "Mas, maaf," jawabku. Ku tepis pelan tangannya. Aku tahu, kami memang pernah menjalin cinta, merajut kasih asmara. Tapi itu dulu. Kini, aku sudah menjadi istri orang lain. Terlebih istri Mas Hadid juga sedang sakit. Saat aku berbincang dengan Mas Hadid, tiba-tiba